Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andara Fadila Putri dengan NIM 230401100064 dari kelas Psikologi B. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang biografi dan sejarah hidup Aisyah binti Abu Bakar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Siapakah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah binti Abu Bakar adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan seorang khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah masuk Islam ketika dirinya masih kecil, setelah 18 orang lainnya masuk Islam. Aisyah juga merupakan salah satu dari istri Nabi Muhammad. Nabi memperistrikannya pada tahun kedua Hijriah. Aisyah dikenal sebagai salah satu istri Nabi yang paling terkenal dan berperan penting dalam sejarah Islam. Ia juga disebut sebagai istri favorit dan orang yang paling dikasihi oleh Nabi. Sayyidah Aisyah dianggap sebagai salah satu dari 4 ummul mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Beliau memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyebarkan ilmu-ilmu hadis dan ajaran-ajaran Islam. Ia dianggap sebagai seorang ulama dan cendekiawan Islam. Pandangan dan kehidupan Aisyah seringkali dijadikan sebagai sumber-sumber inspiratif dalam ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya tentang kelahiran dan latar belakang keluarga dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada catatan khusus terkait tahun kelahiran Aisyah radhiyallahu anha. Namun, terdapat beberapa peristiwa yang telah diakui validitasnya oleh para sejarawan dan peristiwa-peristiwa ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan tahun kelahiran Aisyah. Yang mana peristiwa tersebut diantaranya yang pertama, Aisyah menikah dengan Rasulullah pada tahun ketiga sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun. Peristiwa yang kedua, Aisyah tinggal bersama Rasulullah pada tahun pertama Hijriah dan pada saat itu Aisyah berusia 9 tahun. Peristiwa yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tahun ke-11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Pada saat itu Aisyah berusia 18 tahun. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Aisyah lahir pada bulan Syawal, tahun ke-9 sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Atau lebih tepatnya, Aisyah lahir pada bulan Juli tahun 614 Masehi. Ini bertepatan dengan tahun kelima setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Aisyah radhiyallahu anhu adalah istri ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terlahir dari pasangan suami istri yang mulia. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Nabi dan juga merupakan seorang khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman. Ummu Ruman sendiri merupakan sahabat wanita yang agung dan mukminah. Rasulullah pernah bersabda, "Siapa yang ingin melihat bidadari, maka hendaklah ia melihat Ummu Ruman." Nama lengkap Aisyah sendiri adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafa Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab. Sedangkan dari ibunya, nama lengkap beliau adalah Aisyah binti Ummu Ruman binti Umair binti Dahman bin Al-Harith bin Ghanim bin Malik bin Kinanah. Jika dilihat dari nasabnya, Aisyah berasal dari keturunan yang mulia sebab garis keturunan beliau bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kakek ketujuh Murrah bin Ka'ab. Sedangkan dari nasab ibunya, nasab beliau itu bertemu pada kakek ke-12, yaitu Kinanah. Aisyah berasal dari suku Arab terpandang Quraisy, yaitu Bani Taim dari Abu Bakar dan Bani Kinanah dari ibunya Ummu Ruman. Bani Taim sendiri merupakan keluarga besar suku Quraisy yang terkenal berani membela kehormatan diri dan sangat mengedepankan kedermawanan dan juga suka menolong. Maka, tak heran jika sejarah mencatat kelembutan, keberanian, ketegasan, kedermawanan, dan kesabaran Aisyah. Aisyah merupakan seorang perempuan cerdas dan sangat berwibawa yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjadi teladan bagi seluruh perempuan muslimah yang ada di dunia. Penjelasan selanjutnya mengenai masa kecil Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Tanda-tanda kejeniusan Aisyah sudah nampak sejak beliau masih di masa kanak-kanak. Pada suatu ketika, Aisyah kecil sedang asik bermain boneka.
Dan Rasul pun melihat hal tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, apakah ini wahai Aisyah? Aisyah pun menjawab, kuda. Kemudian Rasul bertanya lagi, adakah kuda memiliki dua sayap? Dijawablah oleh Aisyah, bukankah kuda Nabi Sulaiman memiliki banyak sayap? Rasulullah pun tertawa mendengar jawaban spontan Aisyah yang akurat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Hal semacam ini tidak lain adalah bukti kecerdasan dan keluasan pemahaman Aisyah tentang persoalan-persoalan agama. Anak-anak kecil, dimanapun mereka berada, cenderung tidak memiliki perhatian terhadap apapun. Tidak ada urusan yang mengganggu pikiran mereka, dan mereka pun tidak merasa perlu untuk memikirkan sesuatu. Hal seperti itu biasanya terus terjadi hingga mereka berusia 7-8 tahun. Akan tetapi, Aisyah berbeda. Beliau tidak seperti anak-anak kecil biasanya. Aisyah mengingat dengan baik apa yang terjadi pada masa kecilnya, termasuk hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memahami hadis-hadis itu, meriwayatkannya, menarik kesimpulan darinya. Ia juga sering menjelaskan hikmah-hikmah dari peristiwa yang dialaminya pada masa kecil. Pernah suatu ketika Aisyah menceritakan bahwa telah turun ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad di Mekah. Saat itu aku masih kecil dan sedang bermain. Ayat Al-Quran tersebut adalah Quran Surah Al-Qamar, Surah ke-54 ayat 46 tentang hari kiamat. Bahwasannya hari kiamat adalah hari yang telah dijanjikan dan hari itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Tak kala Nabi berhijrah ke Madinah, Aisyah belum berumur 8 tahun. Tetapi beliau sudah bisa memahami dan menghafal dengan baik berbagai peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Tidak ada seorang sahabat pun yang mampu menghafal peristiwa bersejarah tersebut yang lebih berurut dan lengkap dibandingkan dengan Aisyah. Pernikahan Aisyah dan Rasulullah dilaksanakan atas perintah langsung dari Allah. Hal ini diketahui Aisyah saat Rasulullah pernah bersabda kepada beliau, aku pernah melihat engkau dalam mimpiku selama 3 hari berturut-turut sebelum aku menikahimu. Ada seorang malaikat yang datang kepadaku dengan membawa gambarmu yang ditutup dengan secari kain sutra. Malaikat itu pun berkata, ini adalah istrimu. Aku pun lalu membuka kain yang menutupi wajahmu tersebut. Ketika ternyata perempuan itu adalah engkau, Aisyah, aku lalu berkata, jika mimpi ini benar dari Allah, kelak pasti akan menjadi kenyataan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sayyidah Aisyah merupakan istri ketiga Rasul yang dinikahi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Dan Aisyah binti Abu Bakar adalah satu-satunya istri Nabi yang saat dinikahi oleh Nabi masih berstatus gadis atau perawan. Sedangkan istri-istri Nabi yang lainnya umumnya adalah seorang janda. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Mekah pada saat usianya waktu itu adalah 6 tahun. Akan tetapi baru hidup serumah dengan Rasul ketika ia berusia 9 tahun pada bulan Syawal, 18 bulan setelah hijrahnya Rasul di Madinah. Hadis mengenai hal ini diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim yang diwahyukan lewat mimpi. Nabi Muhammad 2 kali bermimpi kalau Aisyah dibawakan oleh malaikat untuk menjadi jodoh beliau. Menganggap hal itu adalah ketentuan dari Allah yang harus dijalankan, Nabi Muhammad pun meminta kepada ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar, untuk memberikan putrinya demi menjadi istri beliau. Abu Bakar awalnya keberatan akan hal tersebut, karena menurut Abu Bakar sendiri, Nabi Muhammad dan dirinya adalah saudara. Namun setelah diyakinkan bahwa dirinya dan sang Rasul hanyalah saudara dalam agama, dan Aisyah merupakan halal untuk dinikahi oleh Rasul, rasa ragu di dalam hati Abu Bakar pun terangkat. Namun terkait usia Aisyah pada saat beliau dinikahi oleh Rasulullah terdapat perbedaan riwayat. Misalnya dari At-Tabari yang menyatakan bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah pada saat usia di atas 10 tahun dan berkumpul dengan beliau pada usia 13 tahun. Sedangkan menurut perhitungan Abdurrahman bin Abi Zanat, Aisyah dinikahi Rasulullah pada usia 17 atau 18 tahun dan baru hidup serumah dengan Rasulullah pada usia 20 tahun.
Sedangkan menurut pendapat seorang ulama Ahmadiyah, Ghulam Nabi Muslim Shahib, Aisyah setidaknya berumur 19 tahun saat beliau berumah tangga dengan Rasulullah. Akan tetapi argumen dari Ghulam dan yang serupa dengannya dibantah secara terperinci oleh ulama besar serta ahli hadis dengan menekankan bahwa riwayat-riwayat mengenai Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah pada umur 6 ataupun 7 tahun dan mulai berumah tangga pada saat ia berusia 9 tahun tercatat secara mutawatir, yang berarti secara massal dengan berbagai jalur sanad yang berbeda. Hal ini disampaikan di dalam Kutubus Sittah, kitab Indo Hadis dalam Islam, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya dan wajib hukumnya seorang muslim untuk mengimaninya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang bagaimanakah kehidupan rumah tangga Aisyah bersama Rasulullah. Ketika telah berumur 9 tahun, Aisyah yang pada saat itu sedang bermain ayunan bersama teman-temannya dipanggil oleh ibunya. Lalu ia pun menghampiri ibunya tanpa tahu apa maksud dirinya dipanggil. Ibunya kemudian menarik lengannya dan menyuruhnya untuk berdiri di depan pintu. Ia kemudian terengah-engah pada waktu itu. Kala itu nafasnya telah teratur, dan kemudian ibunya pun membasuhnya dengan air. Setelah itu, Aisyah dibawa ke sebuah rumah di mana terdapat perempuan-perempuan Ansor yang memanjatkan doa untuknya. Lalu, ibunya mempercayakan Aisyah kepada perempuan-perempuan tersebut, yang mana lalu mereka meriasi Aisyah. Dan pada saat hari telah beranjak siang, tanpa ia duga, Rasulullah mendatanginya, dan ibunya memberikan dirinya kepada beliau. Aisyah membawa serta boneka-boneka miliknya meskipun ia telah berumah tangga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Fathul Bari, bermain dengan boneka itu haram hukumnya dalam Islam. Namun, diperbolehkan untuk Aisyah pada saat itu karena ia belum mencapai masa pubertas. Akan tetapi, juga terdapat suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah berkata, perempuan yang sudah balik itu apabila ia telah berumur 9 tahun. Teman-teman Aisyah suka sekali berkunjung ke kamar Aisyah untuk bermain boneka bersamanya. Namun, ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar tersebut, mereka selalu bersembunyi. Akan tetapi, dengan kebaikan hati sang Rasul, beliau pun memanggil mereka untuk ikut bermain bersama dengan Aisyah. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah tidaklah dikaruniai seorang anak pun. Kenyataan tersebut sering kali mengganggu perasaan Aisyah karena beliau tidak dapat memberikan keturunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencurahkan perasaan keibuannya, Aisyah pun mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah bin Zubair. Anak ini merupakan putra dari saudara Aisyah yang bernama Asma binti Abu Bakar. Oleh karenanya, ia diberi kunyah Ummu Abdillah yang berarti ibunda Abdullah. Aisyah juga mengadopsi Qasim bin Abdurrahman yang merupakan putra dari Abdurrahman bin Abu Bakar. Kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah kehidupan yang sederhana dan jauh sekali dari kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Berikut penuturan Aisyah mengenai hal tersebut. Keluarga Rasulullah tidak pernah memakan roti gandum beserta lauknya selama 3 hari berturut-turut hingga beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Pernah selama sebulan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat roti dan tidak pula memasak dalam periuk. Kemudian keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya hidup dengan mengonsumsi kurma dan air. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Rumah yang didiami oleh Rasulullah bersama dengan Aisyah bukanlah sebuah istana besar dan megah, melainkan rumah yang beliau tempati bersama para istri beliau lebih tepat dikatakan sebagai kamar-kamar ataupun ruangan-ruangan kecil yang berada di perkampungan Bani Najjar di sekeliling Masjid Nabawi. Di antara kamar-kamar tersebut ada kamar milik Aisyah. Luas kamar tersebut adalah 6 atau 7 hasta. Dindingnya terbuat dari tanah liat, atapnya terbuat dari pelepah daun kurma dan sangat rendah, sehingga setiap orang yang berdiri dapat menyentuh atap tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa kediaman Rasulullah SAW merupakan sumber cahaya ilahi dan mata air kenabian, namun tidak memiliki lentera duniawi. Rumah Rasul tidak memiliki lampu penerang. Aisyah pernah mengisahkan,
Pernah selama 40 malam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah beliau tidak diterangi oleh lentera atau apapun yang sejenisnya. Hadis riwayat Tahyalisi dan Ishaq bin Rawahi. Kesaksian akan kehidupan Rasul yang sangat sederhana dan menggambarkan sifat beliau yang zuhud juga datang dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar pernah datang untuk menemui Nabi yang pada saat itu sedang berada di kamarnya. Setelah memperoleh izin dari Nabi Muhammad, Umar pun masuk ke kamar beliau dan ia melihat Nabi yang sedang berbaring di atas sehelai tikar yang terbuat dari pelepah kurma tanpa alas kain sedikit pun. Sehingga guratan tikar terlihat sangat jelas di badan Nabi Muhammad SAW yang putih, bersih, dan indah itu. Di kepala beliau terdapat sebuah bantal yang terbuat dari kulit binatang yang berisi serabut kurma. Umar memperhatikan semua perabot di kamar Nabi. Dilihatnya 3 helai kulit yang belum disamak dan sedikit gandum kasar di salah satu pojok kamar. Umar tidak menjumpai benda lain selain benda-benda tadi. Melihat hal tersebut, Umar pun menangis. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis, ya Umar?" Umar pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis, ya Rasul? Telah kusaksikan bekas guratan tikar di badanmu yang penuh berkah ini, dan kulihat keadaan kamarmu di depan mataku ini." Umar pun berkata lagi, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, semoga Allah mengaruniakan kepada umatmu bekal yang lebih luas." Orang-orang Persia dan Romawi yang tidak beragama dan tidak pula menyembah Allah, namun raja mereka hidup mewah. Para kaisar mereka hidup di taman-taman yang di tengah-tengahnya mengalir anak sungai. Sedangkan engkau adalah Rasulullah, orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Namun, engkau hidup dalam keadaan yang seperti ini. Mendengar itu, Nabi pun berkata, "Wahai Umar, tampaknya engkau masih ragu mengenai hal ini. Dengarlah, kesenangan di akhirat jauh lebih baik daripada kesenangan di dunia ini. Orang-orang kafir mendapatkan kesenangan dan kemewahan hidup di dunia, sedangkan kita, sebagai orang mukmin, akan memperolehnya ketika di akhirat kelak." Umar pun kemudian berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuniku. Aku telah bersalah dalam hal ini." Demikianlah Aisyah menjalani kehidupan pernikahan dengan Rasulullah SAW dalam kesederhanaan dan kekurangan. Baju bagus, perhiasan mewah, rumah mewah, dan makanan enak tidak pernah ia lihat di rumah suaminya tersebut. Namun begitu, Aisyah tidak pernah mengeluh. Bahkan dikisahkan ketika sepeninggal Rasulullah, apabila ia sedang makan dengan menu yang cukup, maka ia akan menitikkan air mata. Ketika ditanya hal ini, ia berkata bahwa dirinya teringat akan Rasulullah yang tidak pernah makan dengan kecukupan seperti ini. Pendidikan akan kesederhanaan yang diberikan oleh Rasul kepada Aisyah menancap kuat dalam diri beliau. Sebab itu, tidak heran bila kita melihat sosok Aisyah tumbuh menjadi wanita yang berkepribadian tangguh, qanaah, ahli syukur, zuhud, serta rendah hati. Selanjutnya adalah penjelasan tentang bagaimana Rasulullah mendidik Aisyah radhiyallahu anha. Setelah menikah, pendidikan Aisyah beralih ke tangan Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Aisyah dengan pendidikan cinta yang mengembangkan bakatnya. Rasul sangat memahami psikologi istrinya tersebut. Beliau berbagi ilmu, hikmah, dan akhlak kepada istri yang sangat dicintainya itu. Selain itu juga, beliau juga memberi kesempatan kepada Aisyah untuk menikmati masa kanak-kanaknya. Aisyah dibiarkan bermain boneka dan dibiarkan bermain dengan teman-teman sebayanya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia bermain boneka-boneka di dekat Rasulullah, kemudian ia berkata, "Teman-temanku datang, namun mereka takut kepada Rasulullah. Beliau kemudian menyuruh mereka untuk menghampiriku." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6129. Aisyah sangat mencintai Rasulullah dan sangat ingin memiliki anak dari beliau, sama halnya seperti Khadijah. Hari-hari berlalu, namun Aisyah tak kunjung memiliki seorang anak pun dari Rasulullah. Rasulullah memahami keinginan Aisyah tersebut. Kemudian, beliau bersabda kepada Aisyah, "Kenakanlah kunyah keponakanmu, Abdullah bin Zubair." Akhirnya, beliau dipanggil Ummu Abdillah. Rasulullah juga mendidik akhlak Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak membiarkan istrinya membicarakan harga diri saudarinya. Suatu ketika, Aisyah berkata kepada Rasulullah seraya mengisyaratkan bahwa Ummul Mukminin Safiyah
binti Huyai merupakan bertubuh pendek. Cukuplah bagimu Sofia itu begini dan begitu. Maksudnya adalah pendek. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada istri tercintanya itu, sungguh kamu telah mengucapkan kata-kata yang bila dicampurkan dengan air laut tentu akan merusaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2505. Aisyah juga seorang wanita biasa yang bisa cemburu. Misalnya, saat beliau mendengar Rasulullah sedang menyebut-nyebut Khadijah, Aisyah pun berkata kepada Rasul, "Bukankah Allah telah memberi Anda ganti yang lebih baik darinya, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasul pun menjawab, "Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik darinya. Sungguh, ia beriman kepadaku dikala yang lain ingkar. Ia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku, mendukungku dengan jiwa dan harganya. Dan Allah memberiku keturunan darinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3821. Setelah mendengar nasihat Rasulullah tersebut, Aisyah pun kemudian menjadi sadar bahwa tidak ada tempat bagi kesombongan dan bahwa ucapannya tersebut adalah salah. Beliau berjanji tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Rasul membatasi kecemburuan, egoisme, dan kebanggaan pada diri istrinya. Karena rasa cemburu adalah hal wajar yang ada dalam diri manusia, dan tugas manusia sendiri hanyalah mengarahkannya. Kita perlu memperhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebaik-baik, seadil-adilnya makhluk dalam mendidik seluruh umatnya. Maka, bagaimana pendidikan beliau terhadap Aisyah serta istri-istrinya yang lain tentu saja lebih baik lagi. Misalnya tentang ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istri beliau dari peristiwa pemberian pilihan. Ketika para istri dengan keinginan alami mereka yang menginginkan kesenangan, mereka menuntut nafkah kepada Nabi hingga tuntutan tersebut menyakiti perasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul pun memutuskan untuk menyendiri dan mendiamkan mereka semua selama sebulan lamanya. Hingga akhirnya Allah turunkan ayat untuk memberi pilihan kepada para istri Rasul. Pilihan tersebut adalah memilih rumah tangga nubuah yang jauh dari kemewahan atau bercerai dari Rasul untuk mencari gemerlap dunia. Kemudian pada hari terakhir masa pendiaman istri-istri beliau, pertama kali Nabi mendatangi kediamannya Aisyah. Sebelum menyampaikan wahyu Allah tentang pilihan tersebut, Rasulullah meminta Aisyah untuk tidak terburu-buru memutuskan dan menyuruhnya untuk berkonsultasi kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Setelah itu, beliau mengutarakan wahyu Allah tentang mereka. Maka Aisyah dengan serta-merta memilih bertahan dalam rumah tangga yang berbarokah tersebut. Aisyah yang cerdas pun mengetahui maksud halus Rasulullah ketika beliau berpesan untuk tidak terburu-buru memutuskan dan memintanya terlebih dahulu bertanya kepada orang tuanya. Karena sudah pasti orang tua Aisyah tidak mungkin menyuruh putrinya bercerai dari Rasulullah. Aisyah segera memberikan pilihan saat itu juga dengan tujuan membalas emosi manis suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai perlakuan khusus Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita. Hal ini diketahui suatu ketika Amr bin Al-Ash bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Rasul pun menjawab, "Aisyah." Kemudian Amr bertanya lagi, "Dari kalangan laki-laki?" Rasul pun menjawab, "Ayahnya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3662 dan Muslim nomor 2384. Para istri Rasul terbagi menjadi dua kubu. Yang satu terdiri dari Aisyah, Hafsah, Sofiyah, dan Saudah. Sedangkan kubu yang satunya lagi terdiri dari Ummu Salamah dan istri-istri beliau yang lainnya. Umat muslim pada saat itu pun menyadari bahwa Aisyah merupakan istri favorit Nabi. Maka apabila mereka ingin memberikan hadiah kepada sang Rasul, mereka akan menunggu hingga Nabi mengunjungi rumah Aisyah untuk gilirannya. Kubunya Ummu Salamah mendiskusikan masalah ini bersama dan berkeputusan bahwa Ummu Salamah harus meminta kepada Rasulullah agar menyuruh umatnya untuk mengirim hadiah mereka ketika Rasulullah juga berada di rumah istri-istrinya yang lain. Ketika saat gilirannya bersama Nabi, Ummu Salamah pun membicarakan hal tersebut dengan beliau, namun beliau tidak memberikan jawaban apapun. Setelah gilirannya bersama Nabi tersebut usai, Ummu Salamah pun ditanyakan oleh istri-istri Nabi yang ada di kubunya. Ia memberitahu mereka bahwa Rasul tidak memberikan jawaban apapun.
Maka mereka memintanya untuk mencoba lagi. Pada hari giliran yang berikutnya, Ummu Salamah pun kembali mencoba membicarakan hal tersebut kepada Rasul. Akan tetapi, lagi-lagi beliau tetap tidak memberikan jawaban apapun. Setelah gilirannya usai, istri-istri Rasul yang ada pada grupnya kembali bertanya kepada Ummu Salamah. Dia pun menceritakan bahwa Rasul lagi-lagi tidak memberikan jawaban apapun. Kemudian mereka pun berkata kepadanya, "Bicarakanlah hal tersebut dengan beliau sampai beliau memberikanmu jawaban." Maka ketika waktu gilirannya sekali lagi tiba, Ummu Salamah mencoba membicarakan hal tersebut lagi dan lagi dengan Nabi. Dan akhirnya Nabi pun mau memberikan jawaban. Nabi berkata, "Jangan sakiti aku mengenai Aisyah, sebab firman-firman Allah tidak datang kepadaku di tempat tidur manapun selain tempat tidurnya Aisyah." Mendengar itu, Ummu Salamah pun berkata, "Aku memohon ampun kepada Allah karena telah menyakitimu." Kubunya Ummu Salamah kemudian memanggil Fatimah, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta agar Fatimah memohon kepada beliau supaya memperlakukan mereka setara dengan Aisyah binti Abu Bakar. Fatimah pun kemudian pergi membicarakan hal tersebut kepada ayahnya sang Nabi. Kemudian beliau menjawab, "Wahai putriku, tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai?" Mendengar itu, Fatimah pun menjawab, "Iya." Dia lalu pergi melaporkan hal tersebut ke istri-istri Nabi dari kubu Ummu Salamah. Tidak puas dengan jawaban tersebut, mereka meminta agar Fatimah untuk kembali memohon hal tersebut kepada beliau. Namun, Fatimah menolak. Mereka pun kemudian menyuruh Zainab binti Jahsy yang juga merupakan salah satu istri Nabi dan juga sepupu beliau untuk pergi memohon kepada beliau. Ketika bertemu dengan Nabi, dengan menggunakan kata-kata yang kasar, Zainab berkata kepada Rasul, "Istri-istrimu meminta dirimu untuk memperlakukan mereka dan putrinya Ibnu Abu Kuhafah atau Aisyah secara setara." Zainab menaikkan suaranya lalu mengumpati Aisyah di mukanya. Yang saking kerasnya, Rasul pun melihat ke hadapan Aisyah. Kemudian beliau menunggu apakah Aisyah akan membalasnya ataupun tidak. Maka Aisyah pun membalas Zainab sampai membuat Zainab terdiam. Yang mana ini membuat Nabi tersenyum dan beliau berkata, "Dia memang benar putri Abu Bakar." Pada peristiwa terpisah, Nabi Muhammad pernah ingin menceraikan salah satu istrinya, yaitu Saudah, karena melihat Saudah telah mulai tua. Saudah lalu memohon agar sang Nabi mempertahankannya dengan memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah. Maka Nabi pun menerima usulan tersebut dan beliau tetap mempertahankan Saudah sebagai istrinya. Berikutnya, keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Ada banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh ibunda kita Aisyah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengatakan dalam sabdanya, orang-orang yang mulia dari kalangan laki-laki itu banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan Sarid atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2067 dan Muslim nomor 2431. Beberapa kemuliaan itu diantaranya, yang pertama, bahwa Aisyah merupakan satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi ketika ia masih gadis. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, karena mereka dinikahi oleh Nabi ketika mereka janda. Aisyah sendiri pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Yang pertama, Jibril telah menunjukkan gambarku tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menikahiku. Yang kedua, beliau menikahiku tak kala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis pun kecuali diriku. Yang ketiga, beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Yang keempat, para malaikat menaungi rumahku. Yang kelima, Al-Quran turun dikala sedang aku dan beliau berada di dalam satu selimut. Yang keenam, aku merupakan putri kekasih dan sahabat terdekatnya Abu Bakar. Yang ketujuh, pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Yang kedelapan, aku dilahirkan dari dua orang tua yang baik. Dan yang kesembilan, aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Ini tertampung dalam Al-Hujjah fi Bayan nomor 398. Keutamaan yang kedua adalah Aisyah merupakan orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita.
Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ketika Amr bin Al-Ash bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Maka Rasul pun menjawab, "Aisyah." Sedangkan Amr bertanya lagi, "Dari kalangan laki-laki?" Rasul pun menjawab, ayahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka pantaskah kita membenci, apalagi mencela orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mencela Aisyah berarti mencela, menyakiti hati dan mencoreng kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Keutamaan Aisyah yang ketiga adalah Aisyah adalah wanita yang paling alim dari wanita lainnya. Az-Zuhri pernah berkata, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyahlah yang lebih utama. Atta juga pernah berkata, Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Ini tertuang dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim nomor 11. Kemudian Ibnu Abdil juga berkata, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Keutamaan Aisyah yang keempat adalah para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka akan mendatangi Aisyah dan menanyakannya hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Ini tertuang dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmizi nomor 3044. Keutamaan Aisyah yang kelima yaitu tak kala istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan untuk tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kondisi beliau. Sehingga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga mengikuti pilihan tersebut. Keutamaan Aisyah yang keenam yaitu syariat tayamum disyariatkan karena beliau tak kala itu manusia. Keutamaan Aisyah yang keenam yaitu syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau, yaitu tak kala manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat, namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkanlah tayamum. Usaid bin Khudair pernah berkata, itu adalah awal keberkahan bagi kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 334. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang ketujuh yaitu beliau merupakan wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Perhara tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui istri beliau telah tumbang ketika turunnya 16 ayat secara berurutan yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kesucian Aisyah dan menjanjikannya dengan ampunan dan rezeki yang baik. Namun, karena ketawaduannya atau kerendahan hatinya, Aisyah mengatakan, sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca. Hadis riwayat Bukhari nomor 4141. Oleh karenanya, apabila Masruq meriwayatkan hadis dari Aisyah, beliau selalu mengatakan, telah bercerita kepadaku Siddiqah binti Siddiq, wanita yang suci dan disucikan. Keutamaan Aisyah yang ke-8 merupakan yaitu barang siapa yang menuduh beliau telah berzina, maka dia adalah kafir. Karena Al-Quran telah turun dan menyucikan dirinya. Berbeda dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Keutamaan Aisyah yang ke-9 yaitu dengan sebab beliau, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwa bagi orang yang menuduh wanita musanat berzina atau wanita yang menjaga dirinya tanpa bukti yang dibenarkan oleh syariat, maka hukumannya adalah dicambuk. Keutamaan yang ke-10, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, beliau memilih tinggal di rumah Aisyah dan akhirnya beliau pun meninggal dunia di dalam dekapan Aisyah.
Selanjutnya, kisah Aisyah yang pernah dituduh berzina oleh kaum munafik. Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh telah berzina dengan salah seorang pasukan Nabi yang mengantarnya pulang ketika dirinya tertinggal dari rombongan sang Rasul. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa ataupun hadisul if, yang berarti kisah dusta. Berzina bagi perempuan yang mempunyai suami merupakan suatu pelanggaran serius dalam Islam dan hukuman dari perilaku ini adalah dirajam sampai mati. Dahulu setiap kali Nabi Muhammad SAW akan melakukan serangan Ghazwa ke pemukiman ataupun kafilah dagang milik orang-orang kafir, Rasul terbiasa untuk mengundi istri-istrinya dan memilih salah satu dari mereka yang akan menemaninya. Kala itu, Aisyah menjadi orang yang beruntung dan ia pun dibawa dalam sebuah rangga tertutup di atas seekor unta. Dalam perjalanan pulang seusai serangan, rombongan Nabi berhenti sejenak untuk istirahat, dan Aisyah pun turun untuk buang air. Sekembalinya Aisyah ke rengga, ia menyadari bahwa kalungnya hilang. Maka Aisyah pun kembali ke tempat ia buang air untuk mencarinya. Setelah berhasil menemukannya, ternyata rombongan Nabi telah pergi, mengira Aisyah berada di dalam rongganya. Maka Aisyah pun menunggu di tempat itu, berharap rombongan Nabi akan sadar bahwa dirinya tertinggal. Karena menunggu lama, Aisyah pun mengantuk dan beliau tertidur. Kemudian pada pagi harinya, seorang sahabat, Safwan bin Mu'attal, salah seorang pasukan Nabi yang tertinggal karena alasan tertentu, menemuinya dan mengantarnya pulang. Setibanya beliau di Madinah, timbullah rumor bahwa Aisyah telah berzina dengan Safwan. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa Aisyah terbaring sakit selama sebulan semenjak dirinya pulang, yang mengakibatkan rumor tersebut semakin besar dan tidak terkendali. Selama sakitnya Aisyah tersebut, beliau telah menduga ada yang aneh sebab Nabi tidak lagi berlaku hangat kepadanya dan cenderung menghindari berkomunikasi langsung kepada Aisyah. Ia pun mengetahui kalau ada tuduhan dirinya telah berzina setelah diceritakan oleh Ummu Mistah. Aisyah pun merasa sedih dan meminta kepada sang Rasul supaya dirinya diizinkan untuk kembali ke rumah ibunya untuk menenangkan diri. Setibanya Aisyah di rumahnya, beliau langsung menanyakan kepada ibunya tentang apa yang terjadi. Dan Ruman, ibunya berkata, "Wahai putriku, jangan terlalu mencemaskan masalah ini. Demi Allah, tidak pernah ada wanita menawan yang dicintai suaminya yang memiliki istri-istri lain. Selain di mana istri-istri yang lain dari suaminya itu akan membuat berita bohong tentang dirinya." Aisyah pun pergi ke kamarnya dan menangis. Di pagi harinya, Nabi Muhammad yang belum juga mendapatkan petunjuk dari Allah mengenai permasalahan ini memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk menanyakan pendapat mereka. Usamah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, tetaplah pertahankan istrimu, karena demi Allah, kami tidak tahu apa-apa tentang dirinya kecuali kebaikan." Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak membatasi dirimu, ada banyak perempuan selain dirinya. Namun, engkau dapat bertanya kepada si pelayan wanita yang akan mengatakan hal yang sebenarnya." Rasulullah pun memanggil Barirah pelayannya Aisyah, menanyakan apakah ada gerak-geri Aisyah yang membangkitkan rasa kecurigaan dirinya. Kemudian Barirah pun berkata, "Tidak, demi Allah yang telah mengirimkanmu kepada kebenaran, saya tidak pernah melihat sesuatu yang salah darinya kecuali diakibatkan dirinya yang masih kecil. Ia terkadang tertidur dan meninggalkan adonan keluarganya dimakan kambing." Maka setelah saat itu, Nabi pun naik ke atas mimbar mengajak para pengikutnya untuk menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah memfitnah keluarganya. Sa'ad bin Mu'az pun berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku akan membebaskanmu dari dirinya. Jika orang itu dari Bani Aus, aku akan panggal kepalanya, dan jika dia berasal dari saudara-saudara kami, Bani Khazraj, maka perintahkanlah kami, dan kami akan memenuhi perintah kamu." Pimpinan Bani Khazraj, Sa'ad bin Ubadah pun berdiri dan berkata, "Demi Allah, kau telah berbohong. Kau tidak boleh membunuhnya, dan kau tidak akan bisa membunuhnya." Usaid bin Hudzair lalu ikut berdiri dan berkata ke Sa'ad bin Ubadah, "Kau yang berbohong, demi Allah kami akan membunuhnya, dan kau adalah seorang munafik yang membela teman munafikmu." Cekcok pun semakin pemanas antara Bani Aus dan Bani Khazraj.
Sebelum timbul konflik antara kedua belah pengikutnya tersebut, Nabi pun mendiamkan mereka. Aisyah telah menangis tanpa henti 2 malam 1 hari. Kala itu, Aisyah ditemani oleh orang tuanya dan salah seorang perempuan Ansor memasuki kamarnya dan ikut menangis dengannya. Tidak lama setelahnya, Rasulullah pun datang mengunjungi Aisyah. Selama lebih dari 1 bulan, firman dari Allah tidak turun-turun kepada beliau mengenai kasus ini. Setelah duduk, Nabi mengucap tasyahud dan berkata, "Wahai Aisyah, aku telah diinformasikan hal ini dan itu mengenai dirimu. Dan jika kamu tidak bersalah, Allah akan menunjukkan ketidakbersalahanmu. Sedangkan jika kamu telah melakukan dosa, maka mintalah ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Karena ketika seorang hamba mengakui dosanya dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya tersebut." Ketika Rasulullah selesai dengan perkataannya, Aisyah telah berhenti menangis. Ia pun meminta kepada orang tuanya untuk menyampaikan apa yang ingin ia katakan kepada Rasulullah. Namun, orang tuanya menolak dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada sang Rasul. Aisyah pun berbicara langsung kepada sang Rasul. "Demi Allah, aku tahu kalau engkau telah mendengar cerita ini mengenai If, sampai-sampai hal itu tertanam di pikiranmu dan membuatmu mempercayai hal tersebut. Jadi sekarang, kalaupun aku mengatakan bila aku tidak bersalah, dan Allah tahu aku tidak bersalah, engkau pasti tidak akan mempercayaiku. Dan bila aku mengatakan aku melakukan hal itu, dan Allah tahu kalau aku tidak melakukannya, engkau pasti akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak mendapatkan perbandingan lain dari situasi diriku saat ini denganmu, selain dengan situasi yang pernah dialami oleh ayahnya Yusuf yang berkata, maka bagiku kesabaran adalah yang paling cocok untuk menghadapi hal yang engkau nyatakan, dan hanya Allah lah satu-satunya yang bisa dipinta pertolongan." Aisyah lalu berbalik dan berbaring di tempat tidurnya. Maka seketika itu wahyu datang kepada Nabi Muhammad dan beliau berkata, "Aisyah, Allah telah menyatakan ketidakbersalahanmu." Ibu Aisyah pun berkata kepada Aisyah, "Berdirilah dan hampiri beliau." Namun Aisyah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghampiri dirinya dan aku tidak akan berterima kasih kepada siapapun selain kepada Allah." Rasulullah lalu menyampaikan ayat-ayat yang telah diturunkan Allah kepadanya. Ayat-ayat tersebut merupakan Quran Surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 yang akan saya sajikan di slide berikutnya. Penjelasan selanjutnya mengenai wafatnya Rasulullah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, terjemahan Katur Suhardi, bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menarik tubuh beliau ke pangkuannya. Aisyah pernah meriwayatkan apa yang dirasakannya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya. Aisyah berkata, "Di antara nikmat Allah yang dilimpahkan kepadaku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku berada dalam rangkuan dadaku, bahwa Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat wafat." Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar, kakak kandung Aisyah, masuk sambil memegang siwak. Aisyah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melirik ke arah siwak yang ada di tangan Abdurrahman. Dia tahu Rasulullah suka bersiwak, lalu bertanya, "Bolehkah aku mengambil siwak itu untuk engkau?" Nabi pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Lalu Aisyah menggosokkan siwak itu ke mulut beliau. Rupanya gosokanku terlalu keras bagi beliau sehingga aku bertanya, "Apakah aku harus memelankannya?" Nabi mengiyakan dengan syarat kepala. Aisyah melanjutkan gosokan siwak itu secara perlahan. Di dekat tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada bejana berisi air, lalu dicelupkannya kedua tangan beliau ke dalam air, kemudian diusapkan ke wajah. Setelah Rasulullah mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesudah bersiwak, Rasul pun mengangkat satu tangan atau jari-jarinya. Pandangan beliau mengarah ke langit-langit rumah, bibir beliau bergerak-gerak, dan Aisyah masih dapat mendengar apa yang disabdakan oleh beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi."
Perkataan atau doa ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali. Bersamaan dengan itu, tangan Nabi Muhammad melemah. Saat itulah beliau telah berpulang kepada kekasih yang maha tinggi. Nabi wafat pada waktu duha, sudah terasa panas. Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Kemudian penjelasan tentang kehidupan Aisyah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Saat itu Aisyah memasuki usianya yang ke-18 tahun. Aisyah hidup bersama Rasul dalam jangka waktu lebih kurang selama 10 tahun. Selama masa yang relatif pendek ini, Aisyah dengan kecerdasan intelektualnya mampu menyerap berbagai ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada beliau. Sehingga meski usia Aisyah tergolong masih cukup muda, namun Aisyah telah menguasai hampir di seluruh bidang keilmuan, baik dalam Al-Quran, Al-Hadis, fikih dan qiyas, tauhid dan akidah, kedokteran, dan lain sebagainya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itulah posisi Aisyah yang layaknya menjadi pengganti beliau sebagai pembimbing umat. Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, ketika kami, para sahabat, menghadapi kesulitan dalam memahami sebuah hadis, kami sering bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ia pun selalu mampu menjawab pertanyaan dari kami. Imam Syihab Az-Zuhri yang telah sekian lama dididik oleh beberapa sahabat senior juga mengakui kecerdasan dan kecemerlangan otak Aisyah. Ia berkata, Aisyah adalah orang yang luas pengetahuannya. Para sahabat senior sering bertanya dan berkonsultasi kepadanya. Sepeninggal suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih kurang selama 50 tahun, Aisyah mengabdikan usianya untuk mengajar umat. Ia memberikan pemahaman kepada para perawi hadis, memberikan fatwa hukum atas persoalan yang membingungkan, dan memberikan nasihat kepada umat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bidang Al-Quran sendiri, Aisyah memiliki kemampuan yang baik dalam menarik kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Hal ini dikarenakan Aisyah kerap sekali menjadi saksi mata atas sejumlah wahyu yang turun. Oleh karena itu, Aisyah mempunyai gambaran yang jelas tentang keadaan di mana ayat itu turun. Hal ini membantunya untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya di bidang hadis, Aisyah termasuk dalam daftar nama-nama para sahabat yang mampu meriwayatkan hadis hingga mencapai angka ribuan. Dan bahkan beliau merupakan satu-satunya dari kalangan wanita. Tercatat ada 7 orang sahabat yang menjadi periwayat hadis terbanyak. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jumlah hadis yang diriwayatkannya sebanyak 2.210 hadis. Seluruh sahabat yang meriwayatkan hadis dan hadisnya termuat dalam Kutub At-Tis'ah, semuanya berjumlah 1.046 orang. Jika dari kalangan sahabat wanita, semuanya berjumlah 132 orang. Jumlah ini sama dengan 12,6% dari seluruh periwayat hadis pada masa sahabat. Dan di puncak deretan periwayat hadis wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam meriwayatkan suatu hadis, Aisyah termasuk orang yang sangat berhati-hati. Jika Aisyah mendengar sebuah hadis dari orang lain dan bukan dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, maka Aisyah pasti berusaha untuk melacak sumbernya dan tidak tergesa-gesa untuk meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai Aisyah sebagai pembimbing umat muslim setelah wafatnya Rasul. Upaya-upaya yang dilakukan Aisyah dalam membimbing dan mengarahkan umat Islam tidak kalah dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh para sahabat lainnya. Aisyah sama sekali tidak pernah meninggalkan tugas ini kapanpun dan dimanapun beliau berada, di kediamannya, di tengah-tengah khalayak, maupun ketika ia melaksanakan ibadah haji. Setiap tahun, Aisyah selalu melaksanakan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, kita tahu bahwa umat Islam dalam jumlah yang besar berkumpul di sebuah tempat pada hari yang sama. Aisyah mendirikan kemahnya di antara Bukit Hira dan Sabir. Ketika itu, para penuntut ilmu yang berasal dari seluruh penjuru dunia mendatangi Aisyah untuk mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aisyah pun tidak pernah bosan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik itu tentang persoalan ajaran-ajaran agama Islam yang bersifat pribadi ataupun yang bersifat umum. Bahkan, Aisyah sendiri mendorong dan menyemangati orang-orang yang merasa malu untuk menanyakan hal-hal tersebut. Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat terkemuka, pernah berkata kepada Aisyah, "Aku sungguh ingin bertanya kepadamu tentang sebuah persoalan, tetapi aku malu untuk menanyakannya." Aisyah pun menjawab, "Tanyakanlah hal tersebut dan jangan malu. Aku ini adalah ibumu." Hadis riwayat Ahmad. Dalam redaksi yang berbeda, Aisyah menjawab, "Engkau tidak perlu malu untuk bertanya kepadaku tentang suatu persoalan yang engkau tidak malu untuk menanyakannya kepada ibu kandungmu. Karena aku jugalah ibumu." Hadis riwayat Muslim. Dan dalam menjawab persoalan-persoalan yang ditujukan kepadanya, Aisyah selalu memberikan jawaban yang memuaskan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Inilah yang membuat para sahabat senang bertanya dan berkonsultasi kepada Aisyah. Penjelasan terakhir mengenai wafatnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha wafat di masa kepemimpinan Muawiyah pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah pada usianya 67 tahun. Malam itu juga beliau dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Ruh Aisyah yang suci meninggal tenang setelah menulis bagi generasi berikutnya keteladanan dan akhlak yang mulia. Aisyah merupakan hasil tarbiyah dari ayahnya As-Siddiq dan orang setelahnya, yaitu pemimpin orang-orang yang bertakwa Nabiullah Muhammad SAW. Ada juga yang berpendapat bahwa Aisyah wafat pada tahun 57 Hijriah dalam usia 63 tahun dan sekian bulan. Beliau dimakamkan selepas sholat witir tepat di perkuburan Baqi. Para sahabat Ansar berdatangan pada saat itu, bahkan tidak pernah ditemukan satu hari pun yang lebih banyak orang-orang berkumpul padanya daripada hari itu. Sampai-sampai penduduk sekitar Madinah turut berdatangan. Sholat jenazah Aisyah diimami oleh Abu Hurairah, dan saat itu gubernur Madinah adalah Marwan bin Hakam. Ada 5 orang yang turun ke dalam liang kuburnya, yaitu Abdullah dan Urwah, Qasim dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq.